Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya dimanapun kalian sedang berada saat ini. Kali ini Mimin akan menyampaikan cerita rumah tangga yang semakin menarik untuk kita simak. Tanpa membuang waktu, mari kita mulai saja ceritanya. Menyedihkan, tapi itu yang tengah aku alami sekarang. Aku merasa segala hal yang aku lakukan untuk kekasihku terasa salah. Hubungan yang dulu sempat aku rasakan begitu indah, kini terasa asing. Kami duduk berdua berhadapan di tempat di mana kami sering menghabiskan waktu di tengah kesibukan kami. Dia dengan tugasnya sebagai seorang bintara, sementara aku menjadi seorang guru bahasa Indonesia di salah satu SMA swasta terkemuka di kota ini. Pertemuan klasik, aku yang mengajar sementara dia yang membina kegiatan bela bangsa. Siapa yang menyangka awal jumpa yang membuat degup jantungku berdebar kencang tersebut sudah 6 tahun berlalu, dan kini aku hampir melupakan euforianya. Sudah 15 menit kami duduk di sini, separuh minumanku sudah lenyap, menghilangkan kegabutanku menunggu berbicara. Tapi Satya masih sibuk dengan ponselnya. Dia terus menunduk, tersenyum, sesekali saat menggeser layarnya, dan aku terabaikan seolah aku adalah makhluk tak kasat mata. Tidak ada obrolan hangat, tidak ada pertanyaan seminggu ini apa yang sudah aku lewati. Biasanya tanpa diminta, aku akan bercerita, berbicara ke sana kemari, mencari topik obrolan apapun, mengabaikan kenyataan jika antusiasku hanya ditanggapi seadanya. Sebegitu cintanya aku kepada sosok yang ada di hadapanku, tapi siapa yang mengira jika pada akhirnya aku merasa lelah. Aku capek diacukan, aku capek antusiasku diabaikan, dan mungkin sekarang adalah batas lelahku. Ucapan para rekanku yang mengatakan betapa bodohnya aku sudah menyanyiakan waktuku setiap kali mendengar aku sudah berpacaran selama 6 tahun dan belum ada hilal. Sebuah kejelasan dari pria yang ada di hadapanku ini membuat rasa lelahku semakin besar. Berapa lama kita pacaran, Sat? Sebenarnya pertanyaanku barusan penting tidak penting untuk dijawab, namun aku sudah tidak tahu lagi harus memulai berbicara dari mana dengan Satya. Suara dentingan gelas yang aku letakkan terdengar keras memecah suasana canggung yang sangat tidak nyaman. Dan seperti yang aku duga, pria di hadapanku ini mendongak dengan masam. Selalu seperti ini. Aku seperti tidak punya hak untuk berbicara dan mengeluarkan isi hatiku. Setiap keluhanku justru ditanggapi buruk, seakan aku adalah makhluk rewel yang selalu meributkan hal-hal kecil yang tidak seharusnya aku permasalahkan. Apalagi kali ini yang kamu keluhkan, Ir. Entahlah. Aku merasa Satya begitu pintar memainkan emosiku, pandai menempatkan diriku sebagai seorang pelaku dalam setiap keributan yang terjadi di antara kami. Mudah saja, seharusnya dia menjawab jika kami berpacaran selama 6 tahun dan kenapa aku bertanya hal sesederhana ini. Tapi Satya tidak melakukannya. Pria yang kini menjadi seorang sertu tersebut langsung menuduhku mengeluh. Mataku terasa panas, hatiku yang kecil ini serasa tersentak. Normalnya aku akan menangis seperti yang sudah-sudah, tapi kenyataannya aku lelah menangisinya. Aku capek menunggunya peka. Tidak, aku bahkan tidak punya energi lagi untuk marah-marah kepadanya. Yang aku lakukan justru berdecit sinis dengan bosan meredam perasaanku yang campur aduk tidak karuan. Apa setiap kalimat yang aku keluarkan terdengar seperti keluhan buat kamu, Sat? Satya meletakkan ponselnya. Tidak ada lagi kehangatan di matanya saat memandangku.
Sosoknya tidak lagi membuatku jatuh cinta. Perasaanku terbunuh karena sikap dinginnya. Apa sih kamu ini, Ir? Bisa nggak sih kalau ketemu tuh kamu nggak usah ribut kayak gini. Kamu tuh selalu ngomongin hal-hal yang nggak penting dan ujung-ujungnya ribut sendiri. Kamu minta ketemu, aku sudah turutin. Kurang apa lagi aku, ha? Kamu tahu aku capek, Ir. Seharusnya aku istirahat, tapi aku bela-belain ke sini. Selalu aku yang bersalah, selalu aku yang disebut ribet dan tidak mengerti. Di saat seperti ini, biasanya aku akan mengiba kata maaf darinya, tapi sekarang aku tidak melakukan hal itu. Aku meraih dompetku, mengeluarkan uang 20.000, membayar limontiku, dan aku langsung bangkit tanpa peduli dengan wajahnya yang cengok dan tidak menyangka. Kamu pikir yang capek cuma kamu, Sat? Aku juga. Satya Rudi Nugraha, laki-laki berusia 28 tahun tersebut, tanpa terperangah saat mendengarku berbicara dengannya sekeras itu. Bukan ada suaraku, melainkan aku yang tidak lagi mengiba perhatian dengannya. Untuk terakhir kalinya, aku menatapnya lelah, menyampaikan betapa aku tidak sanggup lagi memakluminya, sebelum akhirnya aku memutuskan pandangan dan mendorong kursiku untuk mundur. Pergi meninggalkannya yang tidak percaya jika aku bisa melakukannya. Ya, aku tidak menangis lagi. Aku tidak lagi merengek kepadanya saat dia bersikap kasar dan mengisyaratkan jika bertemu denganku hanya membuang waktu istirahatnya. Aku tahu menjadi seorang tentara melelahkan, apalagi dia seorang sertu yang menjadi perantara antara komandan dan juga anggotanya. Tapi kenapa dia harus menganggapku seolah aku adalah beban untuknya? Jika aku meminta bertemu setiap hari, mungkin wajar baginya untuk marah. Tapi ini hanya di hari Minggu setelah lama tidak bertemu. Jika kalimatku dianggap terlalu banyak menuntutnya, itu artinya dia yang tidak waras. Tanpa menoleh ke arahnya lagi, aku terus berjalan keluar. Aku tidak lagi menoleh ke arah belakang ke tempatnya berada. Dan aku tidak lagi punya harapan dia untuk mengejarku, untuk menenangkanku yang merajuk. Astaga, aku bahkan tidak mengharapkan apapun darinya. Sesakit itu hatiku atas sikap dinginnya belakangan ini hingga akhirnya aku mati rasa. Meski hatiku bergemuruh dengan rasa sakit dan mata yang terasa panas karena menahan air mata, aku bertekad tidak akan menangisinya lagi. Sudah terlalu banyak air mata yang aku tumpahkan untuknya dan selalu akan disebut sebagai seorang yang membebaninya. Aku meraih motorku dan langsung pergi mengendarainya, meninggalkan restoran yang pernah membuatku begitu berbahagia setiap kali mendatanginya. Bahkan menoleh ke arahnya lagi pun tidak. Antara aku dan Satya sepertinya kami berdua memang tidak cocok lagi disebut sebagai pasangan. Setiap pertemuan kami tidak lagi menjadi bahagia, namun justru kesakitan. Sebelumnya aku menganggap mungkin sikapnya adalah fase bosannya dalam hubungan kami yang sudahlah sangat lama. 6 tahun, oi. Kalau dibayangin, itu sama saja selesai kredit 2 motor atau 1 mobil sudah lunas. Mbak, oi, jalan mbak. Terlalu larut dalam pemikiranku sendiri, aku bahkan sampai tidak sadar jika lampu merah yang aku tunggu sudah menyala hijau. Suara klakson terdengar bersahutan di belakangku, meneriakiku agar aku segera berjalan. Jangan lupakan umpatan tentang wanita yang selalu merepotkan di jalan juga aku dapatkan. Tanpa ada tujuan, aku terus menelusuri kota Solo, berputar-putar tanpa arah yang jelas. Pulang hanya akan menambah masalah karena ibu pasti juga akan marah kepadaku jika tahu aku bertengkar dengan Satya. Layaknya mama-mama Jawa kebanyakan, ibu adalah seorang penganut jika mantu idaman itu seorang PNS atau seorang yang punya pensiunan di hari tua.
Dan sejak usiaku menginjak 27 tahun, hampir setiap hari ibu menanyakan kapan Satya akan melamarku, mengingat betapa lamanya kami berpacaran. Sungguh ketidakpastian Satya dan desakan ibu adalah hal yang membuatku merasa hampir gila. Ibu mendesakku untuk segera menikah dengan alasan malu karena aku terlambat menikah dan disebut perawan tua oleh tetangga dan pacarku yang selalu marah-marah setiap ada kesempatan. Tidak ada lagi kebanggaan yang ibu berikan kepadaku. Bahkan ibu seringkali mencelaku dengan kata-kata menyakitkan seperti, buat apa sudah jadi guru kalau ujung-ujungnya jadi perawan tua? Ra, lihat itulah temanmu yang sepantar sama kamu sudah punya anak dua lah kamu. Katakan, apa kalian tidak menangis jika mendengar kalimat seperti itu dari orang yang sudah melahirkan kalian? Dengan semua rasa sesak yang kini aku rasakan, aku tidak bisa pulang. Rasanya sedih saja jika aku yang diabaikan harus mendapatkan kalimat tidak menyenangkan juga. Lama aku berputar-putar kota Solo, menelusuri jalanan yang tidak ada habisnya, memutar satu arah, naik turun flyover, masuk terowongan. Mungkin yang tidak aku lakukan hanyalah menerobos jalan tol sampai aku lelah sendiri. Pada akhirnya sama seperti mereka yang tidak punya tempat untuk menyandarkan punggung mereka yang lelah karena ujian hidup. Aku memilih untuk menepikan motorku menuju Indomaret terdekat. Hahaha, siapapun yang mencetuskan kursi Indomaret dan satu kaleng kopi kemasan untuk mengobati hati yang suntuk, tolong bagaimana bisa dia tahu jika ini adalah kombinasi pas hati yang hancur. Rasanya lega saja saat aku duduk bengong di sana, memperhatikan mereka yang lalu lalang di jalan, keluar masuk toko dengan tergesa, bahkan beberapa ibu yang meneriaki anaknya karena jajanan. Hidupku berat, namun di luar sana orang-orang juga berjibaku meringankan beratnya hidup yang mereka jalani. Nggak usah ngambek lagi, Ra. Aku minta maaf. Terlalu besar rasa kecewaku hingga kata maaf dari pria yang aku cintai pun terasa tidak berguna lagi. Ponselku tergeletak begitu saja, tidak ada niatku untuk membalas pesannya. Entah setan apa yang sudah merasuki Satya hingga dia mengatakan maaf, kata yang bahkan aku tidak ingat kapan terakhir kali mengucapkannya. Bahkan jika diingat-ingat, aku lupa kapan kali terakhir aku pernah tertawa bahagia karenanya dan mendengar kata-kata yang membuatku merasa dicintai olehnya. Aku mendesah pelan, menenangkan diriku yang berantakan sembari menyesap kopi yang sudah tidak dingin lagi. Karena terlalu lama keluar dari fridge, aku tidak lagi tahu seberapa lama aku berdiam di kursi Indomaret ini sampai akhirnya hujan gerimis turun mengguyur kota Solo yang tengah berada di musim pancaroba. Aspal yang panas seharian terpanggang sinar matahari menimbulkan bau yang khas saat air hujan mengguyurnya. Mulanya hanya gerimis kecil, orang-orang masih mengabaikannya sampai akhirnya hujan itu turun dengan sangat derasnya. Dalam dudukku memperhatikan mereka yang sibuk mencari tempat berteduh, sementara aku justru bersiap untuk bangkit dari dudukku. Aku merasa menangis di antara hujan akan melegakan. Tidak akan ada yang tahu jika aku menangis. Tidak akan ada yang bertanya aku kenapa dan tidak ada yang mengolok-olokku. Aku sudah mengangkat pantatku bersiap untuk pergi, namun seorang pengendara motor yang tergesa-gesa memarkirkan motornya dan berlari ke arah kursi Indomaret. Ke arah kursi tempatku duduk membuatku urung untuk pergi. Bagaimana aku akan melangkah pergi jika laki-laki dengan sepatunya yang berat itu berjalan dengan sangat cepat dan sekarang berdiri tepat di hadapanku. Aku sendiri sempat ternganga karena melihat tubuhnya yang besar menghalangi jalanku. Mau minta dia buat minggir, tapi aku sadar dia berdiri di hadapanku karena di sisi lainnya toko sudah penuh dengan mereka yang berteduh. Ngenes amat dah, bahkan pengen ngegalau saja semesta tidak merestuiku.
Tidak cukup hanya disuguhi manusia seperti Gapura Kabupaten. Laki-laki bercelana loreng yang membuatku teringat dengan Satya ini nyaris menginjak kakiku saat dia hendak melepaskan helmnya. Dan mungkin aku tidak akan bisa lebih terkejut lagi saat mendapati siapa orang yang kini menyapaku saat akhirnya helm yang seringkali dipakai orang untuk off-road ini akhirnya terlepas dari kepalanya. Maira kan? Kehudanan juga. Basa-basi yang amat basi, bukan? Sudah jelas dia tahu namaku. Dan kehujanan sama sepertinya. Pertanyaan yang tidak perlu jawaban, dan itu membuatku setengah mendengus saat aku menatap sosok yang aku kenali ini, Sura. Ya, namanya seperti awal nama ibu kota provinsi Jawa Timur. Aneh namun juga unik. Pantas saja aku familiar dengan dirinya. Selain dia komandan peleton tempat Satya bertugas, yang membuatku mengenal Sura adalah karena Satya dan Sura satu klub mobil yang seringkali membuat mereka berkumpul saat akhir pekan. Bertemu beberapa kali membuatku mengenal Sura, namun hanya sebatas kenal nama, saling mengangguk sebagai sapaan, dan siapa yang menyangka jika di saat hatiku tengah carut-marut dan tidak mood untuk beramah tamah karena Satya, aku dipertemukan makhluk sejenisnya yang tidak hanya satu profesi tapi juga satu hobi. Tidak baik rasanya jika sapaan dari Sura aku balas dengan wajah masam. Aku berusaha tersenyum meski terpaksa dan sedang buruk dalam basa-basi. Ya, Mas Sura kan, balas ke basa-basi. Niatnya mau pulang habis jajan kopi, tapi ternyata malah turun hujan. Sura mengangguk. Aku juga nggak nyangka kalau bakalan turun hujan. Pantesan pengap banget ya udara belakangan ini, kayak panas tapi sumpek. Kamu ngerasa juga nggak? Ya, pengap banget, panas. Berasa susah nafas, jawabku menanggapinya. Rasanya aneh sekali berbicara dengan atasan Satya mengenai cuaca. Random sekali apa yang kami obrolkan ini. Namun, saat aku melihat ke sekelilingku, aku melihat orang yang saling tidak mengenal dan berteduh bersama mereka juga terlibat dalam obrolan. Ciri khas Indonesia sekali yang warganya akrab dan ramah kepada siapapun. Siapa yang menyangka bakal turun hujan di pertengahan kemarau? Banyak yang gak bawa jas hujan, makanya banyak yang kejebak. Ngomong-ngomong, dari mana kamu, Mas? Hari ini Minggu kan? Kok kayaknya habis nugas? Ya, hari ini hari Minggu. Itu sebabnya aku meminta untuk bertemu dengan Satya yang ngomel-ngomel tidak jelas mengatakan jika dia butuh istirahat. Tapi laki-laki di hadapanku ini sepertinya baru saja dari lapangan. Selain sepatu PDL-nya tampak seperti dibersihkan tergesa-gesa dari lumpur, celananya pun sudah tidak karuan warnanya. Jangan lupakan juga wajahnya yang tampak lelah. Ya, ada latihan di luar. Kamu sendiri habis dari mana? Kayaknya capek banget. Kusut benar itu muka. Kayak pakaian belum disetrika. Nggak kencan sama Satya. Nah, ini obrolan sebenarnya tidak ingin aku obrolkan. Haruskah aku menjawab kepada Sura jika yang membuatku capek dan lecek seperti pakaian yang belum disetrika adalah Satya? Kencan yang dibicarakan oleh Sura seperti deretan mimpi buruk yang tidak ada habisnya. Aku tidak ingin terlihat memelas, apalagi citraku sebagai seorang guru harus bersahaja dan tangguh. Tapi entahlah, dari raut wajah Sura yang mendadak seperti orang yang salah bicara sudah cukup menyeratkan jika wajahku pasti sangat menyedihkan. Aku tebak kencannya nggak berjalan lancar. Tembakan itu melesat tepat sasaran dan membuatku meringis. Apa kelihatan banget menyedihkannya? Tanyaku balik. Aku sempat mengira jika Sura akan menertawakanku, tapi yang ada dia justru menatapku penuh dengan simpati. Wajah kusut, kursi Indomaret, kopi kalengan, kayaknya ada kesepakatan tidak tertulis kalau itu starter pack orang-orang yang tengah galau. Aku menghirup kopiku pelan, bahkan nyaris tidak ada cairan yang masuk karena aku melakukannya hanya untuk menghilangkan grogiku. Aku galau dan rasanya tidak nyaman sekali saat seseorang menyadari jika aku hancur.
Beberapa orang yang mendengar kalimat surah langsung melongo, menatap ke arahku dan kaleng kopiku dengan pandangan prihatin. Siapapun orang yang pertama kali mencetuskan tentang kursi Indomaret, terkutuklah kalian. Kurang lebih ya seperti itulah jawabku keadaannya. Seadanya, aku tidak ingin membagi apapun yang tengah aku rasakan dengan surah. Selain dia orang asing yang sama sekali tidak akrab denganku, hanya sekedar mengenal nama, dia juga temannya Satya. Bukan tidak mungkin surah akan mengolok-olokku karena biasanya orang yang berteman itu memiliki satu pemikiran. Tentu saja jawabanku yang mengambang itu membuat surah tampak penasaran, mengabaikan wajahku yang sudah penuh dengan peringatan untuk tidak melanjutkan obrolan yang tidak aku sukai ini. Pria di hadapanku ini justru bertanya dengan keponya, "Kok bisa sih kalian berantem? Padahal sudah pacaran lama kan? Berapa tahun? 5 atau 6 tahun?" Aku tidak tahu dia ini benar-benar tidak tahu atau hanya sekedar meledekku, namun surah sukses membuatku mendelik kepadanya. 6 tahun 2 bulan lagi. Sungguh aku kesal sekali mendapati surah yang langsung melotot tidak percaya. Buset, lama benar. Itu sudah separuh jalan kalau kredit rumah. Sudah dapat 2 motor malah. Itu motor yang aku pakai kreditnya cuma 3 tahun. Tidak ingin menjadi bahan tertawaan lebih lanjut, aku memilih untuk menertawakan diriku sendiri. Alhasil, surah yang awalnya kasihan kepadaku langsung terkekeh geli. Begitu juga mereka yang sengaja menguping pembicaraan kami. "Itu pacaran 6 tahun, sudah ada hilalnya, mau dinikahin belum, Mbak?" Katanya lama pacarannya daripada kuliah. Nah, kan benar, mereka akhirnya nimbrung pembicaraanku. Entah kenapa, suasana hujan yang semakin deras ini membuat orang semakin gabut mencari hiburan. Dan sepertinya obrolan tentang 6 tahun pacaran dapat separuh waktu kredit rumah yang paling menarik perhatian mereka. "Muka mbahnya asem kayak ketek lu, itu artinya belum ada hilalnya. Ya enggak, Mbak? Belum ada obrolan buat diseriusin kan, Mbak? Ya apa ya?" Buset, kenapa mendadak jadi kayak sidang seperti ini? Mereka yang bertanya, mereka pula yang menjawab, tidak memberiku kesempatan untuk mengeluarkan suara. Jangan tanya bagaimana masamnya aku sekarang ini. Aku justru menjadi penonton dari mereka yang menjadi komentator. Jangan gitu, siapa tahu pacarnya belum melamar karena belum siap secara materi. Kan kita nggak tahu. Ayolah, jangan naif lah jadi orang. Tapi dengar sendiri kan, pacarnya si Mbak ini temannya Mas ini. Kalau Mas ini saja tentara, pasti pacarnya Mbak ini 11-12 kan? Bodohnya surah justru mengangguk menanggapi omongan orang-orang sok tahu yang mendadak jadi pengamat hidupku ini. Tentu saja anggutan surah membuat mereka semakin berapi-api dalam berbicara. Nah kan, abdi negara pula. Kalau soal materi, cencailah, sudah dijamin negara. Rumah sudah disediakan barak, rumah dinas, semuanya tergantung pangkat, tapi sudah terjamin. Itu 6 tahun pacaran belum ada kejelasan, fix sih, bukan Mbak yang jadi tujuan pacarnya, Mbak. Jelek, kata-kata mas-mas tidak aku kenal itu sukses menusuk jantungku. Tidak terluka namun terasa sangat menyakitkan. "Hei, jangan begitu Mas," tegur surah saat melihatku menggigit bibirku kuat menahan tangis. Sungguh kenapa menyakitkan sekali mendengar omongan orang yang bahkan tidak aku kenal. Bukan maksudku jahat, Mbak, tapi saya ini laki-laki. Saya paham dengan cara berpikir mereka. Satu-satunya yang menjadi beban dari laki-laki saat menemukan perempuan yang disayang itu cuma materi. Kalau materi sudah stabil, terus nggak nyeriusin, itu artinya memang bukan Mbak yang dia pingin. Kalau gitu ngapain macarin anak orang sampai 6 tahun sih? Ada gila-gilanya kalau ada orang yang mikir kayak gitu. Mas-mas yang angkat bicara itu mengangkat bahunya acuh seolah tidak tega lagi untuk berbicara, namun mereka yang lainnya menyahut. Dan buruknya jawaban yang diberikan lebih parah. Mungkin memang awalnya sayang, atau sampai sekarang masih sayang, cuma sekarang tiba-tiba saja ketemu yang lain, di satu hubungan mulai membosankan. Orang kalau sudah di tahap serius itu pasti tiba-tiba ada godaannya, Mbak. Coba cari tahu atau banyak-banyak berdoa biar Tuhan kasih lihat bagaimana bagusnya. Tapi 6 tahun loh, lama bener. Sayang kalau kandas.
Ucapan mbak-mbak yang berteduh dengan anaknya yang berseragam SD benar-benar mewakili perasaanku. Seringkali aku ingin putus, mengakhiri semuanya, tapi di sisi lainnya aku bertahan dan mensugesti pikiranku jika semua itu hanyalah ujian. Ya, nggak apa-apa kandas mbak, kalaupun nggak ada jodohnya, bagus mbak. Tahu sebelum terlambat, daripada menikah dengan laki-laki yang terpaksa. Terkadang kita harus melepaskan yang buruk agar yang baik dapat kesempatan untuk mendekat. Pokoknya yang sabar mbak, lebih baik terlambat menikah daripada menikah dengan orang yang salah. Kata-kata yang diucapkan mbak-mbak yang mungkin berusia 30 tahun tersebut membuatku tersenyum kecil. Meski agak terpaksa, namun aku menghargai dia yang berusaha membesarkan hatiku di saat hatiku benar-benar serasa rapuh usai bertubi-tubi mendengar banyak hal yang terasa menyakitkan dan tidak seperti yang diharapkan. Usapan lembut aku dapatkan di bahuku dan wajahnya yang tanpa make up tersebut tersenyum penuh keibuan. Bagaimana bisa seorang yang usianya hanya terpaut beberapa tahun lebih tua dariku ini bisa memiliki aura seadem ini? Sungguh terkadang aku rindu dipandang ibu seperti cara mbak asing ini memandangku. Hangat dan penuh kasih. Bukannya tatapan sebal dan kesal karena olok-olok tentang tetangga yang menyebutku perawan tua. Jikapun harus gagal, nggak apa-apa. Tuhan selalu memberikan cintanya di saat yang tepat. Pokoknya mbak harus mendapatkan cinta yang setara biar segala hal yang mbak lakukan dipandang dengan penuh cinta, bukannya merepotkan. Jelek. Nasihat itu seperti sebuah tusukan lainnya yang menancap di dadaku. Cinta yang setara. Cinta yang sama besarnya seperti yang aku miliki, bukannya antusias sendirian seperti yang belakangan ini aku rasakan. Hal sederhana namun telah lama hilang dari Satya yang tidak lagi aku rasakan. Untuk terakhir kalinya, mbak-mbak asing ini tersenyum sebelum pergi meninggalkanku bersama dengan anaknya yang sempat-sempatnya melambaikan tangannya ke arahku sebelum berlalu ke jalan raya yang basah karena hujan yang baru saja berakhir. Kini hujan memang sudah reda, menyisakan basah dan hilangnya alasan untuk tetap tinggal lebih lama. Apalagi kini waktu sudah menjelang sore, lampu-lampu jalanan dan ruko mulai dinyalakan, malam sudah hampir datang. Sudah mau pulang. Di antara banyaknya orang yang berteduh dan seketika berbondong-bondong pergi saat hujan akhirnya berhenti, aku mengira jika Sura adalah salah satunya. Aku terlalu tenggelam dalam perdebatan hati dan logikaku yang berseberangan sampai tidak menyadari rupanya Sura masih di sini. Di tangannya ada wedang jahe yang dibungkus plastik dengan sedotan. Sepertinya dia baru saja dari angkringan yang ada di depan Indomaret. Tangannya terulur memintaku untuk menerima wedang jahe tersebut. Minum dulu deh biar anget. Biasanya hujan pertama bikin pusing masuk angin. Sedikit canggung aku menerimanya. Meski perutku penuh dengan sekaleng kopi, tapi aku tetap meminumnya, menghargai Sura yang sudah membelikan. Terima kasih, harusnya kamu nggak perlu repot-repot mas. Nggak repot sama sekali, cuma minuman. Kamu mau pulang sekarang? Aku mengangguk. Tidak ada alasan bagiku untuk di sini lebih lama. Aku mau pulang mas, sudah mau malam. Kalau begitu hati-hati di jalan Maira. Tidak usah mengebut, jalannya basah, bahaya. Lebih baik pelan-pelan, asal selamat. Entah untuk keberapa kalinya aku menganggukkan kepala mengiyakan apa yang dikatakan olehnya. Jangan harap akan ada scan di mana Sura menawarkan untuk mengantarkanku atau mengikutiku karena khawatir. Buang jauh-jauh angan-angan berbau romantis tersebut yang muncul karena seplastik wedang jahe. Ayolah, ini dunia nyata, bukan part obo sebuah novel romans. Lagi pula aku tidak se-wow itu hingga para pria menaruh perhatian lebih kepadaku. Hati-hati juga kamunya mas. Sura mengulurkan helmku yang ada di atas meja. Dia sama sekali tidak menanggapi ucapanku yang penuh dengan basa-basi, tapi dia justru berujar, soal yang diomongin orang-orang tadi, jangan terlalu diambil hati jika kamu tidak suka mendengarnya.
dalam hubungan, kamu yang menjalaninya, bukan orang-orang yang hanya melihat dari luar. Kamu bisa bertahan, kamu juga boleh menjalaninya sampai kamu merasa kamu cukup dengan semuanya. Antara kata iya dan tidak, semuanya tergantung dirimu sendiri, Maira. Bahagiamu itu yang kamu tentukan, bukan Satya yang juga berhak menentukan bahagiamu. Tidak, rupanya Sura bukan seorang yang bersikap sok pahlawan layaknya pria kebanyakan saat mendapati seorang wanita tengah rapuh hatinya terlilit masalah percintaan. Laki-laki di hadapanku ini justru mengingatkanku jika semua hal yang terjadi di dalam hidupku, akulah yang menentukan semuanya, bukan orang lain. Dan sungguh, aku menghargai sikapnya ini. Ya, akulah yang memegang kendali dalam hidupku. Kini aku berada di antara pilihan bertahan dan yakin jika satu waktu nanti Satya akan berubah seperti sedia kala, usai keluar dari fase bosannya dalam hubungan ini, atau justru aku memilih menyerah usai 6 tahun membuang waktuku menunggu seorang yang ternyata bukan milikku. Yang membuatku sulit memutuskan adalah Satya benar-benar definisi cinta yang menemaniku tumbuh dewasa. Satu fase hidup kalian pasti pernah merasakannya. Sepertinya aku butuh pertolongan nyata berupa sholat istikharah untuk mengambil keputusan yang tepat untukku. Sepanjang perjalanan pulang, aku berusaha menenangkan diri. Aku tidak ingin ibu dan ayah akan melihatku yang berantakan. Sayangnya, tepat saat aku memarkirkan motorku, baru saja aku melepaskan helmku, suara ibu sudah terdengar dari dalam. "Ngayap kemana kamu, Ra? Sampai-sampai Satya nyariin kamu ke ibu. Gimana Satya mau ngawinin kamu kalau kamunya sendiri masih senang hura-hura nggak jelas?" Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.